Yo, what's up guys? Welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, di video kali ini gue pengen share ke kalian ya setup tour kita yang edisi minimal setup. Karena terakhir gue inget share minimal setup edition itu tahun 2020, jadi udah agak lama. Dan waktu itu memang gue share setup yang gue pakai dan sampai sekarang sebenarnya masih nggak gitu berubah. Kayak dari segi monitor semua itu gue masih pakai yang sama. Makanya sekarang ini gue bikin sebuah setup baru lagi. Posisinya ini adalah di kantor di timnya Best Tech. Gue pengen ada satu meja di mana gue bisa pakai buat kerja, plus bisa main juga bareng-bareng sama timnya Best Tech. Ada Nintendo Switch juga di sini. Makanya gue pengen share lengkap ke kalian semua karena ini gue suka banget hasil jadinya. Plus gue juga pengen announce sedikit nih, kita akan ngadain segmen baru namanya adalah Beat Setup Flex, di mana kalian bisa share setup-setup kalian. Nanti gue akan share caranya lengkap di akhir video. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, langsung aja karena ini udah sore, takutnya keburu gelap guys. Kita mulai dari yang pertama, yang nge-power seluruh setup ini adalah satu kabel yang tercolok ke MacBook Pro M1 Pro 14 inci yang gua pakai sekarang sebagai daily driver. Ya, sini adalah laptop yang kemarin dirilis tahun 2021 ya sama MacBook sama Apple. Yang gua pakai M1 Pro yang 10 core CPU sama 16 core GPU. Ini yang konfigurasi 1 TB. Jadi yang level kedua lah bisa dibilang ya. Kemarin gue sempat pakai yang pertama, yang paling base model. Gue takutnya agak kurang awet buat jangka panjang, jadi gue tuker ke yang versi kedua lebih tinggi dan warnanya silver. Kalau kalian pengen MacBook Pro yang 14 inci 16 inci, menurut gue warna terbaik tahun ini adalah warna silver. Dan untuk monitornya sendiri ini kita pakai Samsung Smart Monitor M8 M8, ukurannya 32 inci, resolusi 4K. Ini juga smart monitor, ada TV-nya bisa dibilang ya. Jadi ada smart TV di mana ya ada remote-nya gini, kalian bisa nonton Netflix, bisa Disney Plus, bisa ngatur yang macam-macam juga. Ada buat wirelessnya. Gue udah bahas lengkap di video monitor ini, jadi make sure dicek aja di sana. Dan gue juga makanya colokin ke Nintendo Switch ini. Dan monitor ini juga punya port yang agak unik sebenarnya ya. Jadi dia cuma punya 2 buah USB-C port sama 1 buah mini atau micro HDMI. Tapi untungnya semua kabelnya dapat di dalam box, jadi kalian tinggal pakai aja. Dan karena gue pakai one cable setup, gue mengakalin itu dengan si Orico yang nanti gue akan coba share ke kalian juga. Nah, abis itu apalagi nih, peripheral dulu kita bahas. Keyboard dan mouse-nya ini gue pakai dua-duanya dari Logitech. Yang pertama dari keyboardnya ini Logitech MX Keys Mini yang edisi Mac. Jadi dia udah keyboardnya yang warna putih ini dirilisnya versi Mac doang katanya. Kalau yang warna hitam sama warna pink itu layoutnya keysnya keys Windows juga. Jadi kalian kalau kalian pengen yang pakai Windows bisa pilih yang itu. Nah, mouse-nya nih yang menarik nih, karena ini gue iseng-iseng cobain mouse yang bisa dibilang affordable dari Logitech, yaitu Logitech Signature M650. Ini adalah mouse yang canggih juga. Walaupun dengan harga 300 ribuan, dia itu udah super lengkap fiturnya. Kalian bisa konekin ini ke aplikasi Logitech Option Plus. Jadi satu aplikasi sama si keyboardnya buat dipakai untuk setting-setting. Kayak kalian bisa ngatur tombol-tombol per tombol fungsinya. Kemudian juga bisa di-update juga softwarenya guys. Walaupun gue setelah update tadi gue agak bingung karena gue mesti pairing ulang ternyata. Jadi agak-agak aneh di sana. Nah, ini juga mouse-nya tuh quiet banget. Kliknya nggak ada suara tapi berasa ada klik di dalamnya. Jadi tactility-nya tetap ada. Scroll wheel-nya juga smooth banget, bisa dipakai buat yang langsung rolling tinggi atau yang smooth pelan-pelan juga masih bisa. Ya pokoknya ini dari segi overall oke banget. Dia juga bisa connect pakai Bluetooth, pakai dongle USB. Jadi gue sendiri colok ke dongle karena ya nanti ketika laptopnya misalnya ganti-ganti ada tim Best Tech pengen pakai setup ini juga bisa langsung dicolok via Thunderbolt-nya aja. Dan baterainya ini bisa tahan sampai 2 tahun. Ya dia cuma pakai 1 buah baterai A2. Jadi itu untuk peripherals-nya gue pakai keyboard dan mouse. Ini aplikasinya Logitech Options Plus, kalian bisa download aja, tersedia di Windows dan juga di Mac. Gue udah tes semua, lengkap banget fiturnya di sana. Dan dari segi aplikasi kelihatannya clean banget. Jadi kalau kalian pengen bikin yang clean setup ya, warna putih Logitech, mereka ada beberapa juga option warna lain yang cocok bisa dipakai di setup. Dan kebetulan ini karena setupnya temanya minimal dan terang ya, putihnya gue rasa bakalan cocok banget. Oke, itu tadi untuk keyboard dan mouse. Dan di bawah keyboard dan mouse ini gue pakai sebuah deskmat dari IKEA atau IKEA ya. Itu namanya adalah Lanes Pelare. Ya namanya emang kayak gitu, kalian cek aja. Lanes Pelare. Jadi itu untuk deskmatnya. Ini deskmatnya gue ngerasa tebel ya, jadi lumayan empuk ketika dipegang. Cuma bagian ujungnya ini karena nggak dijahit, dia itu agak rawan nempel debu.
Jadi kalau ada kayak ini, kayak gue ada benang-benang ini, kalau kalian bisa lihat dari shot lebih dekat mungkin ya berasa kalau ada blue. Kalau desmet lokal Indonesia kayak Tenjin gitu tuh, ketika gue lihat ujungnya itu udah dijahit, jadi lebih nggak gampang nempel-nempel debu. Kalau yang ini tuh versinya nggak dijahit, atau bahasanya di stitching gitu kali ya. Oke, jadi itu untuk bagian meja. Sekarang kita lanjut kemana nih? Ke belakang dulu, lihat yang di atas ini. Oke, yang di belakang ini adalah sebuah lampu dari Godox. Ini sebenarnya lampu yang bisa dibilang buat e-sports gamer atau streamer kayak gitu. Waktu dulu gue iseng-iseng karena gue cari alternatif. Ini bisa dibilang kompetitornya si apa sih namanya itu ya? Yang biru, iya. Elgato, yes. Yes, jadi ini sebenarnya kayak versi affordable-nya dari Elgato. Mereknya tuh Godox, kodenya ES45. Dan dia itu ya buat streaming. Jadi kalian juga ada lucunya tuh, ada remote-nya begini. Jadi kalian bisa aktifin pakai remote-nya. Bisa di-adjust keterangannya. Ini terang banget. Dan white balance-nya sendiri itu tuh dia ada dua warna, kuning sama warna putih. Jadi simple banget, ini remote-nya wireless, bisa dicas langsung, ditempelin di belakang lampunya aja atau via USB Type-C. Nah ini gua taruh aja di sini, jadi kadang kalau kita zoom call, gua itu pakai langsung webcam dari monitornya, dan webcam dari monitornya ini agak-agak gelap, terus kualitas audionya juga kurang, makanya kita tambahin si mic ini. Nah ini mic-nya ini adalah namanya Maono Fairy. Dan gue posisinya ini tempelnya di sebuah mic stand dari Rode PSA 1 yang ternyata pas awal gue pasang ini nih mic-nya keentengan guys. Jadi mic stand-nya suka naik turun, ternyata dia tuh bisa di-adjust di bagian bawah, tinggal dikencengin aja buat ngikutin maunya kita. Jadi lumayan udah lebih sesuai dengan yang gue pengen. Dan hasil dari perekaman sendiri ini gue coba share sedikit ke kalian ya, pastinya jadi jauh lebih oke dibandingkan pakai si webcam bawaan. Tes 1 2 3, ini dia untuk kualitas webcam dan juga mikrofon ya, kombinasi tadi kita gabungkan semua USB-nya ke dalam monitornya, jadi suaranya langsung dari mic dan kameranya webcamnya langsung dari si monitornya juga. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. Dan kalau udah nggak dipakai lagi, mic-nya bisa kalian sembunyiin aja di sini. Nah, sedikit ngebahas daripada si webcam monitornya. Jadi monitor Samsung Monitor M8 ini datang dengan si webcamnya ini. Ini namanya slim fit webcam, jadi di-attach aja di belakangnya. Cuma memang sebenarnya monitor ini tuh saat ini lagi sold out. Stoknya nggak ada, dan ternyata pas gua cek, kalau kalian pengen yang putih-putih juga, dia tuh ada versi sebelumnya, yang M7, itu juga menurut gua bagus banget, karena gua juga pakai sendiri sebenarnya di work from home setup gua di rumah. Itu juga sama 32 inci 4K, dari segi panel kurang lebih sama, cuma desainnya aja emang yang beda. Kalau ini kan desainnya kayak iMac kayak gitu, kalau itu desainnya lebih tradisional, tetapi di situ dia ada VESA mount, jadi kalian bisa wall mount. Kalau yang ini tuh nggak ada. Plus portnya juga di versi M7 itu lebih oke. Dia ada HDMI biasa, ada buat USB juga, jadi kalian bisa colokin USB. Kalau ini tuh semua udah Type-C, terus dia juga udah pakai mini HDMI, jadi bener-bener agak futuristik gitu ya. Jadi agak ribet pas gua nyolok-nyolokin kabel, makanya gua pakai si Orico Thunderbolt Dock ini. Nah, sekalian gua share Orico Thunderbolt Dock ini, gua iseng-iseng lihat dan ternyata Orico baru ngerilis ada dua jenis. Yang pertama tuh ada 15 in 1, kalau yang ini yang lebih minimalis 9 in 1. Tapi, walaupun lebih minimalis, dia itu ada fitur yang nggak ada di Thunderbolt dock lainnya, yaitu di dalamnya itu ada M.2 SSD slot. Jadi kalian bisa masukin NVMe SSD 2 biji. Jadi secara teori kalian bisa up to 4 TB lah nambahin storage daripada MacBook kalian atau daripada laptop yang kalian pakai di sini sebagai ya setup kalian buat kerja. Dan kalian tahu sendiri ya, storage daripada Apple kan kalau kalian upgrade tuh mahal banget, plus ya kalau kalian mau custom itu juga nunggunya lumayan lama. Makanya dengan adanya si ini tuh, si Orico nambahin storage buat kita ngedit video tuh pasti juga lebih nyaman, lebih peace of mind, nggak gampang penuh juga. Oke, itu tadi. Nah, untuk Orico ini dia ada 9 port, di belakang itu ada display port, ada 2 buah port buat Thunderbolt untuk daisy chain ke monitor, itu yang gua pakai, sama satu lagi ke laptop. Jadi dari si Orico ini gue colokin ke monitor sini, dan satu port yang Thunderbolt ke laptopnya itu langsung ke si MacBooknya. Makanya sekarang kabelnya nggak kelihatan sama sekali ya, cuma one cable setup, karena sebenarnya kabelnya itu gue tutup di belakang si Nintendo Switch ini. Nih kalau kalian lihat ya, nah itu dia kabelnya di sana, tapi
ya kita tutup sedikit pakai Nintendo Switch. Kalian kita bisa pakai ini juga buat main bareng-bareng sama tim Machine.tech nanti. Oke, terakhir di bagian belakang mungkin ya, kalau misalnya pertama ada lampu ini dari Yeelight, namanya Yeelight Staria. Ini lampu samping tempat tidur sebenarnya. Cuma memang kenapa gue pakai ini karena udah ada di boxnya cukup lama, jadi gue pikir gue coba pakai, dan ternyata karena pas temanya juga lagi putih-putih semua. Cakep lampunya, ini juga bisa dua warna sama kayak tadi, kayak lampu Godox tadi, jadi mungkin buat nyimbangin ini juga oke. Dan dia juga di bawahnya ini bisa wireless charging, jadi kalau kalian ada HP yang wireless charging tinggal ditaruh aja langsung ngecas. Dan ini juga bisa dikontrol pakai aplikasi Yeelight ya. Yeelight kan smart bulb gitu. Di belakangnya ini adalah IKEA SCADIS, mungkin ini juga paling sering ditanyain sama kalian. IKEA SCADIS ini tuh pegboard bahasa Inggrisnya, jadi tempat kalian bisa gantung-gantungin dan bisa kalian kreasikan. Sekarang gue tempat taruh kayak keyboardnya Logitech Pop Keys, ada controller Nintendo Switch, ya Switch Pro controller buat main juga bareng teman-teman, ada headphone Sony XM4, ada beberapa controller lain, dan tanaman walaupun palsu, gue mungkin pengen cari yang asli yang bisa merambat gitu ya. Kayaknya cocok kalau ditaruh di sini. Dan ada apa lagi nih? Oh, nih pewangi ruangan dari Humans, Home of Humans, itu juga enak banget. Rekomen kalau kalian pengen coba. Nanti gue taruh linknya aja di bawah. Udah sih ya, kayaknya udah semua kurang lebih yang di-share. Dan ya di samping meja mungkin kelihatan sedikit di layar ini lemari dari Informa. Gue rasa sebuah meja perlu banget ditemenin sama sebuah lemari ya. Karena kalau nggak pasti kalian taruh barang semua di meja dan akhirnya penuh. Lemari fungsinya bisa buat jadi tempat naruh barang sementara biar nggak bikin meja jadi penuh dan terlihat tidak minimalis lagi. Oh ya, terakhir banget nih, di bawah meja hampir gue lupa. Ini gue pakai sebuah cable tray yang mana gue bisa bikin meja ini kelihatan rapi banget, nggak ada kabel sama sekali ya. Itu tadi namanya mereknya Palmo. Jadi ketika gue beli harganya lumayan mahal tuh 300 sampai 400 ribu, tapi ternyata pas datang emang build quality-nya solid, berat gitu ya. Dan itu bisa langsung dibor ke meja aja, jadi cukup oke. Gua taruh lebarnya juga enak banget buat kalian taruh sebuah power strip dan beberapa adaptor. Gua udah taruh semua di situ dan rapih banget. Akhirnya ya cuma satu kabel dong yang kelihatan di meja ini sejauh mata memandang. Ya mungkin ada sedikit kabel dari mic-nya yang mic-nya rada-rada jelek emang. Tapi ya overall sih gue happy banget sama setup ini, terlihat sangat minimal dan hopefully ya bisa menjadi tempat kerja yang enak nih buat kita bareng-bareng di tim Machine.tech ini. Bisa jadi tempat foto-foto lah, bisa dibilang. So, yes, itu tadi guys untuk minimal setup Machine.tech edisi 2022. Dan sekalian sebelum gue tutup videonya, gue pengen announce, gue juga pengen kalian untuk ikutan kontribusi karena kita pengen bikin segmen baru yaitu Beat Setup Flex. BSF, asal bukan yang lain. Jadi itu untuk kalian ikutan, gampang banget, tinggal join aja dulu ke Discord kita. Nanti gue taruh linknya di bawah, dan di situ gue bisa juga share, ada Google Form dimana kalian tinggal upload aja foto beserta komen yang kalian pengen. So, saat ini gue pengennya foto dulu aja biar kita bisa sama-sama sharing lewat foto. Nanti mungkin kedepannya kita akan cari cara biar caranya lebih enak, bisa share video gitu-gitu, atau bisa bareng-bareng mungkin kalian cerita juga soal setup kalian, konsepnya apa, mungkin foto-foto yang menarik dengan cahaya yang oke juga. Dan nanti kita akan lihat flexnya seperti apa. Oke, I think that's it. Jam 5:12, semakin gelap juga udah lightingnya. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, tulis langsung di kolom comment section di bawah. Kalau kalian suka videonya, seperti biasa bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin loncengnya. Gitu aja guys, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Boom!